Di era modern ini, keberadaan media sosial sudah semakin marak. Bahkan, ia seolah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Media sosial menjadi sumber hiburan, pengetahuan, dan konflik. Konflik pada umumnya bisa disebabkan banyak hal. Namun, di media sosial, penyebab utama konflik ada dua, yakni perbedaan pandangan dan kurangnya literasi. Kalau soal masalah pendapat ya guys, ketika kita melihat komentar mau di berbagai sosial media kayak Instagram, YouTube, Facebook, atau Twitter atau apalah yang hampir menjadi perdebatan antar netizen itu. Nah, apalagi kalau misalkan unggahan-unggahan politik, ya kan? Nah, awalnya kan mereka cuman kayak adu argumentasi tuh, tapi lama kelamaan mereka malah justru saling berdebat, malah sampai mencela satu sama lain. Padahal ya guys, kalau misalkan dilihat dari pendiri bangsa dulu, mereka saling menghormati walaupun berbeda pendapat. Bagi mereka padahal ya macam-macam pandangan bukan ancaman, melainkan anugerah yang patut disyukuri. Soalnya kan dari banyak-banyak argumentasi yang mereka lontarkan, di situ terdapat pendapat-pendapat yang lebih baik atau misalkan membangun untuk negeri ini. Seperti pada sidang BPU PKI yang tanggal 29 sampai 1 Juni 1945, di mana ada Mr. Supomo, Muhammad Yamin, Pak Soekarno. Mereka semua memiliki perbedaan pendapat mengenai dasar negara ini. Terus, kenapa netizen Indonesia pada gitu ya? Selain perbedaan pendapat, netizen kita juga tampaknya memiliki tingkat literasi yang rendah. Kemampuan mereka dalam mengolah dan memverifikasi informasi masih berada pada tahap yang mengkhawatirkan. Seperti ketika terjadi kasus korupsi yang menyeret Harvey Moise, netizen berniat untuk menyerang media sosial istri tersangka yang bernama Sandra Dewi. Namun, mereka malah melampiaskan hal tersebut pada Dewi Sandra, padahal keduanya merupakan orang yang berbeda dan tidak punya hubungan apapun, melainkan namanya saja yang mirip. Akibatnya, kolom komentar akun Instagram Dewi Sandra penuh dengan hujatan yang salah sasaran. Fenomena tersebut sangat kontras jika dibandingkan dengan keadaan pada saat perumusan dasar negara Indonesia. Baik Supomo, Yamin, maupun Insinyur Soekarno telah memikirkan baik-baik mengenai apa yang seharusnya menjadi landasan bagi negara ini. Ketiganya merenung, memikirkan masak-masak, berkontemplasi agar memahami hal-hal yang menjadi fundamental bagi bangsa Indonesia. Dan berkat pengetahuan, keuletan, dan kehati-hatian mereka, kita akhirnya mendapatkan Pancasila sebagai dasar negara kita. Masalah ini sebenarnya mudah untuk diselesaikan. Kita tinggal menerapkan nilai-nilai Pancasila yang bahkan sudah dilaksanakan oleh para pendahulu kita sebelum Pancasila resmi dijadikan dasar negara. Apabila kita menemukan seseorang yang berbeda pendapat di media sosial, cobalah untuk mengganti sudut pandang kita. Posisikan kita sebagai dirinya. Jika tidak bisa, tanyakan kenapa dia berpendapat seperti itu. Dan apabila kamu masih tetap tidak setuju dengan pendapatnya, coba kemukakan alasannya dengan cara yang sopan dan tidak menyudutkan. Kemudian, ketika melihat unggahan yang kamu ragukan kebenarannya, cobalah untuk melakukan riset kecil-kecilan. Sekarang sudah banyak sumber yang bisa kita gunakan untuk mencari tentang unggahan-unggahan tersebut. Tanyakan kepada pihak yang terlibat apabila memungkinkan, dan selain itu, jangan sampai kita terpancing dengan unggahan yang bersifat provokatif atau membuat emosi. Hindari juga nih memberikan komentar ketika kita masih belum tenang. Sikap kritis, skeptis, dan kepala dingin perlu dikembangkan, apalagi pada masa di mana informasi bisa menyebar secepat kilat seperti saat ini. Tidak perlu berkomentar kasar yang menyudutkan atau bahkan merendahkan pendapat orang yang berbeda pendapat dengan kita. Karena setiap orang memiliki hak untuk berpendapat. Apalagi sampai menyerang pribadi seseorang yang tidak ada kaitannya sama sekali. Karena itu sama saja seperti kita tidak menghormati orang tersebut. Menghafal Pancasila saja tidaklah cukup. Kita juga harus menerapkannya baik di dunia nyata maupun maya.
Ingatlah sejarah bagaimana Pancasila mampu menyatukan yang tercerai dan merekatkan yang retak. Masyarakat Indonesia itu sudah terkenal atas kebaikan dan keramahannya. Oleh karena itu, kita harus menjaga nilai-nilai kebaikan tersebut. Dan ketika dimanapun kita berada, kita harus menjaga sopan santun kita. Jangan sampai kita terlena oleh segala jenis anonimitas yang berada di media sosial. Oleh karena itu, mari kita bentuk sebuah lingkungan media sosial yang kondusif, komprehensif, dan konstruktif. Saya Alit Adia, thank you and see you next time.